Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Bukan TV. Dan hari ini kita masih bersama Bang Ute nih dalam acara ospek, obrolan seputar pendakian. Kabar Bang Ute? Baik ya, seperti biasa lah kayak gitu. Gimana untuk teman-teman nih, ada pengalaman apa lagi nih Bang Ute nih? Gue mau ngasih pengalaman waktu gue ngedaki Gunung Solasi di Jonggol. Gunung Solasi. Masih itu Masih awam ya? Iya, itu hutan belantara maksudnya. Jadi jarang sih pendaki ke situ. Hutan belantara berarti bukan jalur pendakian ya? Bukan. Gunung khusus pendakian? Bukan sebenarnya. Bukan buat pendakian sih. Cuma waktu itu kawan gue ngajak, ada nih tempat yang enak lah di puncak, kata dia gitu. Ya oke lah, kata gue, boleh lah ke sana. Akhirnya berangkat ke sana. Berapa orang, Bang? Waktu itu gue berangkat berempat orang. Cowok semua. Waktu itu gue kan kerja di Griado ya. Langsung temen gue nyamperin gue tuh, kata temen gue, Chandra, berangkat yuk ke Jonggol. Kata gue, Jonggol kemana? Ke tempatnya si Angga, kita naik Gunung Solasi. Gue juga baru denger Gunung Solasi namanya. Di Jonggol tuh di daerah Dayeuh Kolot namanya. Kita kalau dari sini masuknya lewat Pasar Lama Jonggol. Itu kalau di Dayeuh itu bisa tembus ke Sukamakmur Citeureup. Jalur puncak 2. Nah, bisa tembus ke situ ya? Bisa tembus ke situ. Waktu itu gua naik berangkat ke Jonggol bertiga. Dari sini gua bertiga dari Gria tuh. Berarti temen yang di sana rumahnya di Jonggol ya? Ah, betul. Dari sini gua Chandra sama Yansan Gunung Putri, kawan gua juga suka naik bareng juga. Terus gua berangkat waktu itu sore jam 5 sore dah. Bawa motor sih, gua bertiga satu motor waktu itu. Iya. Tiga satu motor. Berarti setelah pulang kerja? Langsung berangkat gua. Waktu itu langsung berangkat gua ke Jonggol jam 5 sore. Sampai ke Jonggol itu jam 6:30. Hujan waktu itu di daerah Kelapa Nunggal, gua sempat berteduh dulu lama. Jadinya gua daripada di motor gua pada basah, ya udah gua bertidur di warung lah, gua mau kopi dulu. Waktu itu pas beres hujan, nggak lama sih hujannya, cuma agak deras juga hujannya. Langsung gue cabut lagi ke Jonggol. Sampai Jonggol itu ke rumah temen gue tuh si Chandra. Jam berapa ya waktu itu? Jam 8 malam kalau nggak salah. Baru sampai rumah temennya Bang Chandra? Iya, jam 8 malam tuh rumah si Angga. Sampai ke rumah si Angga jam 8. Langsung ya istirahat kita di situ sebentar, packing lah. Namanya camping dadakan kan, naik dadakan. Masih banyak yang belum siapin ya. Kebetulan di tempatnya si Angga, gua belanja dah di situ dah buat logistik segala macam. Pas jam 9 malam tuh gua mulai trek dari malam di situ. Trek malam gua langsung. Trek malam jam 9 gua langsung jalan buat ke Gunung Solasi itu. Gunung Solasi? Iya. Gue baru denger tuh, Bang. Iya, gue juga baru. Cuma waktu itu gue juga penasaran kan, gue bilang seperti apa tuh, ketinggiannya berapa. Gue tanya sama temen gue Chandra, gunungnya jarang didaki orang, cuma ketinggiannya nggak terlalu tinggi. Dia bilang cuma 1000 lah kalau nggak salah, 1000 meter di atas permukaan laut. Berarti masih hutan ya? Masih hutan belantara sih. Banyak di bawahnya itu banyak tanaman-tanaman petani lah di lerengnya. Banyak ladang ya? Ladang petani kayak gitu. Jam 9 gue dari rumah Angga jalan ke Gunung Solasi. Nggak jauh sih dari rumah si Angga itu ke lereng Solasi itu paling 30 menit lah. Perjalanan dari rumah ke lereng di situ. Karena emang gue pikir si Angga orang situ, jadi gue oke aja lah, aman aja lah, karena ada penduduk tempat yang antar gue ke situ. Pas waktu jam 9:30
sampai di lereng tuh, di lereng Gunung Solasi itu setengah 10. kita 10 hujan lagi tuh di situ. Gue putusin buat break dulu di situ, Berteduh. Itu lu maksudnya tenda mau bawa tenda gue. Terus waktu hujan di situ kan banyak ladang warga ya. Gue cari gubuk di situ, gubuk saung buat istirahat ya, ya. buat istirahat, buat ngindarin hujan di situ. Udahlah gue di situ tuh sama temen gue berempat. Terus gue hujan reda, beberapa hampir lama juga sih hujannya di situ, hampir setengah jam juga ada tuh. Berarti setengah 10 diguyur hujan reda, lu sampai lereng makan waktu juga berarti. Makan waktu hampir jam 10 gue di situ. Jam 10 hujan reda, kita berangkat lagi. Kayak mulai trek lagi. Masuk trek jam 10 kita masuk hutan durian yang disebut orang durian jonggol. Nah, gue baru tahu di situ tempatnya. Pohon durian semua lah di situ. Tempatnya durian jonggol tuh Nah, di situ. Lu ngelewatin pohon-pohon durian hampir ribuan lah di situ pohon durian. Waktu kan luas ya. Pas gue habis lewat ladang durian, trek udah mulai agak nanjak nih. Trek tadinya tuh agak landai. Pas udah lewat hutan durian tuh langsung trek agak nanjak, udah mulai ini apa, ngerambat sedikit lah. Waktu itu kan namanya di hutan kayak gitu kan masih tanahnya agak, kalau kena hujan tuh licin ya. Kita belum tahu jalurnya ya. Iya, waktu itu yang tahu jalur cuman si Angga sama si Chandra waktu itu. Gua nggak tahu di situ jalurnya jalur gimana sih, jalur di hutan bekas lalu lalang petani aja sih kayak gitu, cuma rimbun. Ya pas itu pas di tanjakan pertama kita aman, terus di tanjakan kedua itu semakin curam tanjakannya, yang tanjakan kedua. Nah di tanjakan kedua itu Chandra bilang, lu ke atas ngapain, Ra? Pasang webbing. Oke. Kita waktu itu gue bawa webbing juga di. Tapi sempat persiapan itu. Iya, sempat persiapan bawa webbing sekitar 20 meteran lah punya Chandra. Panjang juga sih, lumayan tinggi tanjakannya. Oke dah, gue naik, gue siapin webbing, headlamp, gue naik ke atas pelan-pelan. Nah di atas itu di ujungnya itu kan ada pohon, gue ikat ke pohon webbing itu. Tapi sebelum gue ngikat ke pohon, gue kaget di situ. Pas baru nyampe pohon situ, gue kaget bengong gitu. Gue ngeliat anak kecil banyak. Serius lu bang? Serius. Paling di tengah hutan. Di tengah hutan. Maksudnya gini loh, anak kecilnya itu enggak apa ya, enggak berupa, pokoknya sepantaran anak-anak kecil. Maksudnya anak kecil biasa. Cuma namanya gelap kan ya, cuman penerangan headlamp aja, jadi nggak jelas tuh. Sekitar ada 6 lah anak-anak kecil. Itu pada berlarian. Pas lu ngelihat dia? Pas gue ngeliat dia itu lari. Pas Chandra bilang, aman gak teh? Gue bilang langsung, aman Dra. Gue bilang, udah gue ikat. Oke naik, kata gue. Naik kan, pegangan tali semua, bertiga dari bawah, gue di atas sendiri. Di atas sendiri udah, perasaan gue udah gak enak. Pas abis ngeliat anak-anak kecil itu, udah, langsung merinding semua lah. Biasalah. Namanya kita di hutan ngeliat begituan kan, tau sendiri. Malam apa itu bang? Waktu itu kalau nggak salah malam Kamis kalau nggak salah. Malam Kamis? Iya, waktu itu malam Kamis kalau nggak salah. Malam Kamis. Pas abis naik semua, nggak jauh dari pohon itu, beberapa puluh meter, sampailah kita di puncaknya. Berarti nggak jauh ya? Nggak jauh. Itu dari trek awal pertama lu nungguin hujan itu? Iya. Itu jam 10 kan? Jam 10. Sampai puncak jam 11 kurang sih. Jam 11. Ya, nggak sampai 1 jam dia treknya ke atas. Karena lamanya karena emang licin waktu itu. Hujan ya? Iya, karena licin. Jadi pas lu masang tali buat teman-teman itu hujan? Iya masih gerimis. Oh gerimis. Tapi hujannya udah reda, cuman masih gerimis. Terus sampai puncak
Sampai puncak, si Angga ini jalan duluan temen gua. Jadi pertama ya. Dia pertama jalan beberapa meter, dia bilang assalamualaikum, dia bilang kayak gitu. Gue bilang ya gue ikut lah spontan, assalamualaikum, gue juga kan gitu, namanya kita main ke hutan gitu kan. Nggak taunya Angga bilang kayak gitu tuh di sebelah kanan puncak itu ada gubuk, lumayan gede sih gubuknya. Gubuk layaknya yang di tempat lu tadi neduh. Enggak, beda. Bukan gubuk petani kayak gitu. Itu gubuk di bawahnya itu ada makam satu, dikelilingin sama batu-batu bulat. Itu panjang makamnya. Nah di situ gua nggak nanya tuh kan sama si Angga. Gua lewat aja, permisi numpang lewat, kata Angga. Gua ikut, permisi numpang lewat. Udah gua lewat aja lanjut. Nah sekitar 10 meter dari makam itu ada lahan buat diriin tenda, tanah merah. Becek lah gitu, agak sedikit becek, sama pohon beringin gede. Nah di situ gue tanya sama si Chandra, terus sama si Angga, itu tadi apa? Tadi bilang makam. Oh setelah di situ baru lu nanya. Iya tadi makam, tadi makam siapa? Gue bilang kan gitu. Kok ada makam di puncak gunung? Gue bilang kan gitu ya. Kata si Angga, makam Kabayan. Gue kan aneh, kok Kabayan? Gue bilang petilasan kali, gue bilang kayak gitu kan. Ya menurut cerita orang-orang sini sih makam Kabayan, tahu apanya? Gue kata si Angga begitu. Gue yang namanya gue nggak mau panjangin masalah itu ya udah gue cuma begitu aja sih, bilang kayak gitu. Pas sampai puncak itu, sampai lokasi buat buka tenda, ya udah di sini aja, kata si Chandra. Di sini enak nih, luas. Kata, di tanah yang tadi itu. Di tanah yang itu, karena sebelahnya itu udah jurang-jurang, jadi yang paling lega tuh sebelah itu yang paling luas. Oke lah, kita buka keril, bongkar tenda di situ. Pas gue bongkar tenda nih sama temen gue Yansah berdua, si Chandra waktu itu lagi buka kerilnya sama si Angga. Gue udah mau pasang tenda nih berdua sama si Yansah. Yansah ngomong begini sama gue, Teh, gue spontan langsung tepak dia, tenang Sah, gue juga lihat, gue bilang kayak gitu. Lihat apa bang? Ya apa ya, gue bilang gue dimandorin, tau nggak, lagi pasang tenda. Lu masang tenda sama Bang Yansah? Iya. Bang Angga lagi pada buka keril buat ngeluarin peralatan yang lain. Oh iya, buat masak apa segala macam. Yang mandorin? Ada yang mandorin sebelah kanan gua, nggak jauh, paling sekitar beberapa meter, antara 17 sampai 8 meter di tenda yang gua pasang tuh. Yang mandorin sosok putih bang. Sosok, bukan bocah yang lu lihat itu? Bukan, lain, sosok putih bang. Itu bukan lu sendiri kan yang ngelihat? Itu pertama si Yansah ngelihat, cuma dia nggak berani ngomong. Gua ngelihat, gua nggak berani ngomong. Pas gua lagi pasang tenda, gua bilang sama Yansah, Sah, kita dimandorin masang tenda. Gua bilang kayak gitu. Yansah spontan langsung ketawa kan. Dia mah jangan bercanda aja lo, kata si Yansah kan gitu. Ngilangin panik ya. Tahu kalau apa yang gua lihat sama Yansah? Apaan bang itu? Pocong. Wis. Apaan bang itu? Pocong. Wis. Lu Iya. Lu lagi ngedirin tenda posisi gerimis. Iya. Dimandorin pocong. Iya. Sadis gak? Bang tuh Merinding tau. tangan gua. Iya. Asli. Itu lu berdua doang dong lihat? Berdua gua ngeliat sama si Yansah. Berusaha cuek. Malah gua bercandain Yansah, Sah, kita dimandorin lagi pasang tenda. Yansah spontan langsung jawab, takut salah kali. Karena kenapa gua nggak ngomong kayak gitu sama Yansah ngejawab kayak gitu sama gua, kita sama-sama ngilangin rasa takut. Iya. Wah itu kalau posisi gua di situ, wah gua nggak tahu apa yang terjadi dah. Ya jujur sih, gua bukan pemberani asli, tapi gua sama Yansah mau gimana lagi di situ? Maksudnya Lari juga bingung ya. lari gua gimana? Terus gua bilang teriak-teriak gimana? Ya udah,
Gue bilang resiko ini naik malam, gue bilang kayak gitu. Ini resiko naik malam buat para pendaki, gue bilang kayak gitu. Iya, iya. Langsung di situ nggak lama habis Yansa ngomong takut salah kali teh masang tendanya. Yansa ngomong gitu terus hilang dia bang, nggak ada, hilang. Berarti itu posisinya di depan lu. Di depan gue bang, maksudnya nggak terlalu depan sih, samping. Oh, lu kan apa samping-sampingan emang Sebelah kanan lah, misalnya temen ini lu sebelah kan? kiri ya. Nah, Dan sampingnya sebelah kiri. Tuh asli bang gua. Di situ sempet down juga sih nyali gua di situ bang. terus Bang Angga, Bang Angga sama Chandra cuek aja dia bongkar-bongkar carrier-nya. tapi dia ngedenger kan obrolan lu. Ngedenger lu ngomongin apa sih, kata Chandra kan ngomong kayak gitu sama gua. Enggak, gua bilang pengen tahu aja lu gua bilang kayak gitu. Ya udahlah, gua di situ langsung cuek. Tenda udah jadi, udah beres, langsung gua masukin peralatan semua. Oke lah, kita putusin buat masak karena udah kelaparan kan, habis kehujanan juga lapar. Nah di situ udah gua nggak bawa air, salahnya di situ. Dari bawah tuh gua nggak bawa air. Gue pikir di atas pegunungan kayak itu ada mata air kan, gue pikir kayak gitu. Ternyata gue tanya sama enggak ada air nggak di atas. Oh ada bang, kata dia, air di atas ada, ntar kita ngambil ke bawah sedikit, kata dia gitu. Makanya lu gak bawa air dari bawah ya Nah ya udah, yang gue bawa tuh cuman air buat minum aja sih di perjalanan. di perjalanan. Nah pas udah beres, karena gue takut sama Yansa, gue ngomong sama Yansa, gimana kita ngambil air? Yansa ngomong sama gue nggak sanggup berdua mah ngambil air. Yansa ngomong kayak gitu kan. Langsung gimana, gue mikir di situ gimana ya cara ngambil air supaya tenda nggak ketinggal. Langsung di situ gue bilang sama Chandra, ngambil air yuk berempat ke bawah. Gue nggak tahu tempatnya di mana. Emang gue nggak tahu kan. Karena dia yang tahu. Karena dia yang tahu. Ya udah yuk sama gue, kata si Angga. Ya udah kita jalan aja berempat. Ya udah tenda tinggal, kata gue. Tinggal tuh tenda, kita bawa nesting kan, nesting sama panci kecil tuh punya si Angga, kita bawa. Jadi lu ngambil air berempat ke bawah gua, dari tenda ditinggal ya sendiri. dari tenda ke bawah tuh lagi, paling sekitar 50 meter lah dari tenda. Berarti lu ngambil air itu ngelewatin yang petilasan atau makam tadi itu? Enggak, beda jalur. Beda jalur. Pas baru nyampe tuh kan petilasan ya. Terus gua buka tenda sampai petilasan, ini yang jalur ke kiri. Ada lagi jalur di situ biasa petani ngambil air di situ katanya. Yang apel lah, terus gua ngambil air ke situ. Pas ngambil air gua berempat ke situ. Aman biasa, cuek aja ngobrol-ngobrol. Air udah gua ambil, satu nesting, satu panci kecil. Nah, langsung gue bawa kan, gue satu, si Yansa satu, gue belakang jalan sama Yansa. Itu air gue udah dapat berdua, dua panci itu, jalan. Chandra depan. Waktu itu di dekat sumber air itu ada pohon bambu bang, Semacam kobak gitu. semacam kobak. Di sampingnya ada pohon bambu. Wah, rimbun dah pohon bambunya, namanya di hutan ya, bambunya bagus-bagus, gede-gede gitu kan. Nah terus nggak tahu kenapa gue merinding langsung di situ pas lewat pohon bambu itu. Si Yansa sama merinding, gue merinding sih, kata Yansa. Sama gue juga. Chandra sama si Angga juga ikut sama merinding. Nggak tahu, Dia ngomong juga di akhirnya. akhirnya gue merinding sih, kata dia kan gitu. Sedangkan gue paling belakang itu sama si Yansa samping-sampingan tuh bawa air gitu. Iya, jalan bareng branding bawa air gitu. Udah gitu pas jalan lewat, pas di tengah-tengah pohon bambu itu, ngelewatin pohon bambu, ada gangguan bang, gangguan di situ. Kita semua berempat ngelihat bang. Itu posisi pohon bambu kanan kiri. Enggak, cuma sebelah kiri aja. Sebelah kiri aja. Kita jalan ngerendeng berdua. Nah, pas gua nengok ke kiri, Yansa nengok gua ke kiri, karena gua pikir pohon gitu kan. Si Chandra sama si Angga juga pada nengok ke kiri, ada suara kayak orang kayak gitu suaranya, Orang ngedehem. Gua lihat kan, respect, langsung spontan ngeliat ke kiri semua. Yang gua lihat semua itu berempat, gua ngeliat semua bang. Itu
kayak orang, kayak gua gini duduk sambil begini, cuman gede bang, hitam, Duduk sila. di bawah pohon bambu, gede, itu jelas bang. Kalau apa? Laki-laki. Kayak sosok laki-laki, cuman rambutnya agak, lu kan tahu kan rambut anak reggae gimbal? Ya. Ya seperti itu rambutnya. Posisinya sama kayak gua kayak gini. Berarti kayak gue juga begini. Iya. Nah di situ tanpa basa-basi gue lari bang, semua empat-empatnya. Itu air gimana? Ah, ada lucunya juga sih bang sebenarnya mah. Lucunya gimana ya? Pas gue lari berempat, itu air kan tumpah-tumpah, tapi masih tetap gue pegang, nggak gue buang sama si Hansa. Chandra sama si Angga lari, gue lari. Pas paling ada jarak 20 meter, gue bilang stop, kata gue bilang berhenti aja udah. Langsung gue bilang kayak gitu, sayangnya air tumpah, kita kesini bukan mau ganggu, gue bilang. Gue kesini pengen tahu apa, pengen ngedaki gunung ini, pengen tahu keindahan di sini, gue bilang. Gue juga kan apa ya, belum pernah kan ke situ, karena emang dikasih tahu sama si Angga dekat rumah gue ada gunung namanya Gunung Solasi, tingginya 1000, enak buat didaki kata dia kan gitu. Ya udah pas Bukan gua nantangin kan? bukan nantangin kan, gue bilang gue pengen main lah istilahnya ke situ. Pas berhenti gue coba berani nengok nih ke belakang nih, tengok lihat gue bilang gitu sambil gue tegang juga nih. Gak ada teh, hilang kata yang saya gitu. Yaudah jalan cepetan jalan. Itu bang, air yang tadinya penuh 2 panci paling dimasak cuma jadi 2 gelas. Saking karena takut tumpah. Aduh. Tapi pas itu air udah tumpah, lu nggak ngambil air ke bawah lagi? Enggak, gua udah yang ada aja, yang kita dapat aja kita masak. Gue bilang. Sampailah gua di tenda, terus gua ya ke masakan ya. Masak tuh kebetulan gua nggak bawa beras, cuma itu bawa mie instan doang, sama makanan ringan sama kopi kayak gitu. Karena rencana kita cuma 1 malam sih di situ, nggak lama. Jadi paginya juga kita bisa turun, nggak, kalau mau sarapan apa kita langsung sekalian lewat balik gitu. Niatnya kayak gitu. Ya udah kita masak tuh di situ. Masak. Pas masak itu di belakang tenda tuh burung hantu kalau kata orang Indonesia bang. Kata orang Melayu mah. Kalau kayak orang sini mah, burung buak. Iya buak bang. Itu berbunyi melulu. Kata gua, hati gue udah ngeteg lagi baik nih bang, itu lagi masak. Suges soalnya. Sih ya udah ngeteg lagi baik itu hati gue bang di situ di depan tenda. Pas itu kata Yansa, burung mau bunyi baik teh, biarin sah. Gue jawab sama Yansa, biarin sah. Apain sih kata gue teh, nemenin kali. Kata gue kan kayak gitu. Pas masak beres, kita makan, bikin kopi, ngerokok, langsung masukkan tenda. Beres-beres peralatan masak diberesin, taruh di tenda. Di luarnya tapi di samping-sampingnya langsung itu ngedadak panas bang di dalam tenda padahal tenda tuh nggak gua tutup. Gerimis juga ya? Gerimis. Terus kan tenda kayak gini nih resletingnya, itu nggak gua tutup, gua buka berempat tuh gua depan gini, gua Yansa, Sandra sama si Angga. Itu panas, gua semua berempat buka baju di situ. Gue baru ngerasain namanya di gunung buka baju di atas gunung malam gerimis yang harusnya dingin kok panas. Gue bilang itu sampai keringet si Angga tuh basah semua. Gue juga sama, kok kayak gini. Gue bilang kok panas begini, emang cuaca apa? Gue bilang kan ke sana ngomong gitu. Gue nggak tahu, kata si Chandra kan ngomong kayak gitu ke gue. Ya udahlah kita gerahmu kita buka baju aja, namanya di gunung kita buka baju, kalau adanya di gunung lain kita bisa kena hipo. Iya. Bahaya. Udah ketinggian mah ya. Ini panas asli gue bilang. Pas udah jam berapa tuh ya, kita udah masak, udah makan, masuk tenda, tidur lah kata gue, tidur tuh kan. Pas pengen tidur, pas baru mau nyeletingin tenda, tuh gue dengar suara orang jalan bang di samping tenda. Di samping tenda lo? Samping tenda. Gue nggak berani lihat, jujur gue nggak berani lihat asli. Gue langsung aja seletingin tenda, di dalam tenda. Itu selama gue di dalam tenda,
Gua tiduran kan, semua tidur berempat, otomatis kagak langsung pules Cibra ini kan. Ya udahlah, waktu di situ gue dengerin aja tuh orang jalan berapa putaran tuh ngelilingin tenda. Muterin tenda lu? Iya, Semuanya ngedenger? dengar semuanya. Dengar semuanya di situ. Pas dengar semuanya, udah nggak tahan gue ya. Udahlah, gue paksain buat tidur. Gue tutup kuping gue pakai tangan, pakai kupluk, tidur gue. Nggak tahu di situ gue langsung pules. Nggak tahu yang lain sih kayak gimana. Yang penting gue posisi gue sama temen-temen gue aman gitu aja. Langsung udah beres tidur. Gua pas bangun langsung pagi sih. Oh, udah Alhamdulillah, pagi, bangun udah pagi ya? Ya udah pagi. Akhirnya jam berapa ya? Sekitar jam 8 pagi ya gue turun ke Jam 8. 8 pagi gue turun langsung ke ya rumah si Angga itu. Turunnya lewat petilasan itu? Lewat petilasan itu. Soalnya jalur turun buat cuma lewat situ. Oh, Kalau kita ngambil jalur yang gua ngambil air itu udah lain kampung oh iya, iya. gitu. Di situ Bang, jadi ceritanya Bang. Lumayan juga ya, gua nggak berhenti merinding dari tadi nih. Jangan kan lu Bang yang dengerin cerita, gua yang cerita aja merinding mulu dari tadi. Waduh. Nggak kerasa nih teman-teman, kita sudah sampai akhir obrolan ospek kita nih. Ospek berikutnya bersama kami Bukan TV dan dengan narasumber yang baru tentunya, dan cerita dan pengalaman-pengalaman yang lebih menarik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.